Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja periode 3 tahun 2024. Perkenalkan, saya Francisco SAG dengan nomor ujian 2024302014. Saya merupakan mahasiswa perguruan tinggi STK Santo Yakobus dengan jurusan Pendidikan Agama Katolik. Pada UKIN kali ini saya akan membuat video pembelajaran fase C kelas 6 dengan judul Allah Memelihara Hidupku. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekarang berikan salam dulu. Ya, silakan duduk. Semangat. Baik. Nah, coba berdiri semua dulu. Kemudian latihan. Batunya dimasukkan. Coba taplak mejanya dirapikan. Aku sudah rapi. Iya. Dimasukkan. Ya. Sudah? Siap. Sekarang duduk. Baik. Semua tetap semangat dalam pembelajaran. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik mengenai judulnya Allah Memelihara Hidupku. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, setiap kegiatan kita harus awali dengan berdoa. Sekarang Bapak minta nanti sebelum berdoa, Uya pimpin kita bernyanyi dulu ya biar semangat dalam pembelajaran ya. Setelah berdoa, setelah bernyanyi baru kita berdoa. Berdoa nanti akan dipimpin oleh Jessica Lenora. Ya, sekarang anak Uya, sekarang pimpin kita bernyanyi dulu. Ayo berdiri semua, semangat ayo. Nah, lagunya lagu apa? Satu jari kanan ya. Satu dari kananku, satu dari kiriku, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua dari kananku, dua dari kiriku, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekring. Tiga dari kananku, tiga dari kiriku, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat dari kananku, empat dari kiriku, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima dari kananku, lima dari kiriku, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin. Oke, bagaimana kita siap berdoa? Semua berdiri, tangan kita mengucapkan berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Apa kami berdoa dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Yesus Kristus seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan janganlah kita kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Bapak, terima kasih yang kita Jessica. Sebelum pembelajaran, sekarang kembali ke tempat duduk. Nah, Bapak mau absen dulu ya, Sudah hadir. Juana, Bella, angkat tangan Mata, Pedi, Hadir Pak. Uya, Derlin, Hadir Pak. Hernando, Hadir Pak. Tangga, Hadir Pak. Lenora, kemudian Sela, Hadir Pak. Derlin, hadir ya. Terus Nathan, Hadir Pak. Bronto Seno, Hadir Pak. Gracia tidak hadir ya. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ke depan.
Kali ini pembelajaran kita mengenai Allah memelihara hidupku. Sekarang Bapak ingin bertanya ini, siapa yang di sini mempunyai pemilik yang sering memelihara atau punya peliharaan di rumah? Hampir semua ya? Ya. Rangga pelihara apa di rumah? Kucing. Oh ya. Kucing dengan pura-pura. Kamu? Anjing. Jessica? Anjing sama ayam. Nah, kalau kita pelihara sesuatu, apa yang kita buat? Kita menjaga dia. Menjaga. Caranya menjaga dengan memberi berapa hari sekali? Dua kali. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Baik. Nah, pembelajaran kita hari ini, perhatikan semua. Ayo, 1, 2, 3, lihat. Pembelajaran kita hari ini mengenai Allah memelihara hidupku. Tadi sudah Bapak tanya, siapa yang di sini pernah memelihara? Semua sudah ada yang memelihara. Ada yang melihara anjing, ada yang melihara kucing, ada yang melihara pura-pura, ada yang melihara ayam. Sekarang Bapak ingin menjelaskan mengenai Allah memelihara hidupku. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita mengetahui bahwa Allah itu sungguh-sungguh memelihara kita. Bagaimana contohnya atau buktinya Allah memelihara kita, Allah memelihara hidup kita? Ya, selamat di jalan. Apa lagi? Dengan cara mengasihi kita, dengan cara memberi kita rezeki. Ya, Allah mengasihi kita dengan cara memberi rezeki. Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini, Bapak akan tampilkan sebuah video yang menggambarkan bahwa Allah itu sungguh memelihara hidup kita. Sekarang perhatikan saya di depan ya. Allah memelihara manusia. Manusia tinggal di berbagai tempat. Ada yang tinggal di dekat pantai, ada yang tinggal di tanah yang rata, dan ada juga loh yang tinggal di pegunungan. Tanah yang rata disebut dataran rendah, sedangkan daerah pegunungan disebut dataran tinggi. Nah, anak-anak, Tuhan menjaga dan memelihara manusia di semua tempat, sama seperti Nuh dan anak-anaknya yang juga tinggal di berbagai tempat. Yafet adalah anak bungsu. Ia bersama istri dan anak-anaknya tinggal di daerah pantai. Sedangkan Sem tinggal di daerah pegunungan. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Nuh bekerja sebagai petani anggur. Sedangkan Nimrod, salah satu keturunan Bapak Nuh, bekerja sebagai pemburu. Nah, anak-anak, Allah memelihara kehidupan semua manusia. Allah memberikan kemampuan kepada manusia sehingga dapat bekerja sesuai dengan tempatnya masing-masing. Orang-orang yang tinggal di pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Mereka dapat mengambil ikan di laut dan bisa makan
tadi sudah kita mendengar sama-sama menonton mengenai Allah memelihara hidup kita. Walaupun kita hidup di dataran tinggi atau dataran rendah, Allah tetap memelihara atau menjaga kita. Contohnya apa? Ini menggambarkan bahwa siapapun kita, makhluk hidup sejelek apapun kita, atau seberdosa apapun kita, Allah tetap memelihara kita. Ada yang tangannya sakit, ada yang tangannya amputasi, ada yang cacat, Allah tetap memelihara kita. Itu yang menunjukkan bahwa kita harus menyadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya. Nah, setelah ini sampai di sini saudara mengerti bahwa Allah itu sungguh-sungguh menyayangi kita. Paham ya? Ayo sekarang perhatikan ke depan. Nah, sekarang kita ambil dari teks kitab ini dari kitab Raja-Raja. Ya. Bapak akan bacakan, nanti dengarkan. Nanti setelah ini kalian akan berdiskusi kelompok ya. Dengarkan, Bapak bacakan ya. Ada seorang panglima tentara Aram yang sangat hebat. Perhatikan, dengarkan, jangan ada yang ngobrol. Ada seseorang panglima tentara Aram yang sangat hebat. Ia bernama Naaman. Naaman menderita sakit kusta. Penyakit kusta dalam masyarakat Israel itu sangat dikenal sebagai penyakit kulit yang mengerikan. Pada waktu itu penyakit kusta diyakini sebagai Tuhan pergi mendatangi Nabi. Jika Tuhan pergi mendatangi Nabi bersama akan disembuhkannya. Nabi di Samaria yang dimaksud oleh anak perempuan itu adalah Nabi Elisa dari Israel. Lalu Naam pamit kepada Raja Aram untuk berobat ke Samaria. Nabi Elisa menyampaikan pesan Tuhan untuk Naam melalui Gehazi. Kata Nabi Elia, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi bersih. Pesan tersebut disampaikan Gehazi kepada Naam. Mendengar hal itu, Naam marah. Ia tak mau mandi di sungai Yordan. Maka para pegawai Naam datang mendekati dan membujuknya. Kata mereka, mandilah dan Bapak akan menjadi sembuh. Itu bukan perintah yang sukar. Akhirnya Naam mau menuruti perkataan Nabi Elisa, abdi Allah itu. Maka Naam turun ke sungai Yordan dan merendamkan air dirinya sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali mandi di sungai Yordan, Naam menjadi sembuh, tubuhnya pulih seperti seorang anak. Naam sangat bahagia dan ia bersama pasukannya kembali kepada Nabi Elisa. Berkatalah Naaman kepada Nabi Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah di Israel. Naam mengakui dengan rendah hatinya bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa yang menyembuhkan dirinya dari sakit kusta. Sampai di sini menceritakan tentang apa ya Bapak Ibu sekalian. Naaman yang sakit Kusta. Pada zaman itu penyakit kusta itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obatnya. Dan penyakit kusta dipandang sebagai penyakit yang merupakan hukuman dari Allah. Artinya apa? Ketika ada seseorang yang sakit kusta, maka ia mendapat hukuman dari Allah. Apa yang terjadi dalam cerita raja-raja ini? Siapa yang memerintahkan Naaman itu pergi ke Israel? Pelayan. Pelayannya.
Pelayannya berkata apa? Pelayan ini berasal dari Israel. Ia berkata kepada Naaman bahwa Di sana ada orang yang bertemu dengan Nabi Elisa. oh iya, bagus. Berarti semua yang mendengar. Pergilah ke Israel dan bertemulah dengan Nabi Elisa. Maka ia akan menyembuhkan penyakitmu. Nabi Elisa ini adalah nabi utusan Allah. Utusan Allah. Jadi dia menjadi perpanjangan Allah. Setelah kita mendengar ayat tadi, Allah ingin menegaskan dirinya bahwa Allah itu sungguh-sungguh memelihara semua makhluk. Iya. Makhluk hidup. Dalam kitab suci tadi, dalam kitab Raja-Raja, Naaman itu bukan percaya kepada Allah, kepada berhak Allah, tetapi Allah tetap berbelas kasih, tetap menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Kita menyadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 ya. Sekarang buatkan mejanya sendiri-sendiri. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa, sayang teman. Sekarang jawab pertanyaan di kegiatan 3 pertemuan 1. Nanti dijawab, nanti dipresentasikan setiap kelompok ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa, sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Ada yang sudah selesai? Sudah ya? Oke. Berapa? Satu orang ya? Ya, kelompok 1 tadi di sana 1, 2, 3 ya.
Nah, sekarang minta kalian maju ke depan, perwakilan dari kelompoknya, satu kelompok 2 orang, membacakan hasil diskusinya bersama kelompok. Ya, 2 orang. Dari LK Lepas kerja siswa tadi yang Bapak bagikan. Sekarang Bapak minta kelompok 1 dulu. 2 orang, bajunya dimasukkan yang rapi, ayo. Diado dengan kami saja. Berdua. Ya. Dibaca dan di sini. Nah, perhatikan ke depan ayo. Coba yang hasil diskusi kelompoknya seperti ini. Ayo. Hai teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi dan teman saya Rangga. Saya ingin menunjukkan diskusi kami dari kelompok 1. Nah, ini jawaban kami bagaimana cara Allah memelihara namaan dia menderita penyakit kusta dengan cara menyembuhkan penyakitnya. Terus kedua. Bagaimana perasaan naaman ketika ia sembuh dari penyakit kusta? Berterima kasih dan bahagia. Tiga, hal apa yang dilakukan Naaman saat ia sembuh dari penyakit kusta? Berterima kasih dan bahagia. Oke. Terus Pernahkah kamu sakit? Apa yang kamu lakukan saat sembuh dari suatu penyakit? Berterima kasih kepada Allah karena sudah menyembuhkan penyakit itu. 5. Apakah yang kamu lakukan seandainya kamu belum sembuh dari suatu penyakit? Berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Sudah. Kelompok 2 Uya dengan hati-hati di situ. Ya. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Uya dan ini teman saya Feby. Bagaimana cara Allah memelihara Naaman dia menderita penyakit kusta? Dengan cara mengasihinya dan menyembuhkannya. Bagaimana perasaan Naaman ketika ia sembuh dari penyakit kusta? Sangat senang dan bahagia. Hal apa yang dilakukan Naaman saat ia sembuh dari penyakit kusta? Berterima kasih dan berbahagia. Pernahkah kamu sakit? Apa yang kamu lakukan saat sembuh dari penyakit kusta? Oke, lanjut. Ya. 2. Sekarang kelompok 3. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus. Ada kelompok 3. Sekarang coba tepuk semangat. Semangat ya. Ya, sudah kita dengarkan dari kelompok 1, 2, dan 3 menjelaskan hasil diskusi. Allah memelihara Naaman menderita sakit penyakit kusta. Terima kasih untuk jawabannya bagus-bagus dan semuanya mengerti. Artinya bahwa apa? Allah itu selalu memelihara kita. Sampai di sini mengerti? Sampai di sini mengerti? Semangat.
punya kan? Ada. Tidak ada. Sudah sampai 30 menit. Lebih. Baik, sekarang kita sudah belajar mengenai alam ngasih kita, walaupun kita sering berdosa, walaupun kita tidak ada kejadian. Allah itu memelihara siapa dan apapun juga. Jadi kita sebagai makhluk kita juga harus saling mampu memelihara. Apa saja hewan yang kita pelihara harus dikasih makan, harus dirawat, harus dijaga. Kalau punya kura-kura sering dikasih makan. Punya kucing harus dikasih makan. Jangan punya hewan tidak dikasih makan, berarti kita tidak memelihara. Sama seperti alam memelihara kita bisa bangun pagi, tidak kembali istirahat tidur malam. Itu Allah tetap memelihara kita. Sampai di sini mengerti? Kalau sudah mengerti, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Sebelum kita berdoa, Bapak ingin kita masih semangat apa tidak? Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tidak usah tepuk. Pegang kepala. Pegang mulut. Ayo, mulut ya, bukan telinga ya. Pegang mulut. Oke, sekarang turunkan tangan. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Ariando pimpin kita berdoa. Di depan. Doa sama. Ya. Teman-teman, kita berdiri semua. Berdiri semua. Ada kesinian kalau sudah berdoa. Ya, Jessica, kamu hadapnya kemana? Pada marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doa. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.